Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barka Ansori. NIM saya 0111211006. Jurusan KPI, mata kuliah Tafsir Hadis. Dosen pembimbing Haji Muhammad Iqbal NLCMA. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan hasil resume saya, yaitu pengantar metode hadis maudhu'i. Dan selanjutnya itu adalah pengertian hadis. Pengertian hadis secara bahasa berarti berbicara, perkataan ataupun percakapan. Dalam bentuk terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah dari ulama ahli hadis, yaitu apa yang diriwayatkan Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu jadid atau sesuatu yang baru, lawan kata dari kodim atau sesuatu yang lama. Kodim itu dekat, lawan katanya dari bait ataupun jauh, dan khobar ataupun berita, yaitu sesuatu yang diberikan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Pengantar metode memahami hadis. Metodologi juga berasal dari kata metode yang berarti cara atau teknik. Metode juga diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan agar tercapai tujuan yang dikehendaki. Pengertian hadis maudhu'i menurut para ahli. Yang pertama, menurut Al-Farmawi, metode maudhu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya yang disertai penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Menurut Arif, pengertian hadis maudhu'i menurut para ahli. Yang pertama, menurut Al-Farmawi, metode maudhu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya yang disertai penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Adapun langkah-langkah pengajian hadis dengan metode tematik. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun dan mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz maupun makna melalui kegiatan tarhis al-hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperlihatkan kemungkinan perbedaan peristiwa, wujudnya hadis atau tanawu, dan perbedaan periwayatan hadis. Yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Yang keenam, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya illat atau cacat dan syadz atau kejanggalan. Yang ketujuh, mempelajari term-term yang mengandung arti serupa. Yang ke-8, membandingkan berbagai syarah hadis. Yang ke-9, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Yang 10, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Yang ke-11, menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Selanjutnya ada metode ijmali ataupun global. Ijmali secara etimologis berarti global. Ijmali secara terminologis adalah menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam kitab hadis yang akan disyarah secara ringkas. Ciri-ciri metode ijmali itu, pertama ada pencarnya langsung melakukan penjelasan hadis dari awal hingga akhir secara global tanpa perbandingan. Yang kedua, penjelasan yang diberikan bersifat umum dan sangat ringkas. Yang ketiga, pada hadis tertentu diberikan penjelasan yang luas tapi tidak serius penjelasannya dengan metode tahlili. Ciri-ciri metode muqarran. Secara etimologis berarti syah perbandingan atau syah yang dilakukan dengan membandingkan dua hal. Secara terminologis adalah metode memahami hadis dengan cara ada dua hal. Yang pertama, membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam kasus yang sama. Yang kedua, membandingkan pendapat
berbagai pendapat para ulama syar dalam memsyar hadis. Adapun ciri-ciri metode muqarran, yang pertama pensyarahnya harus menggunakan perbandingan analisis redaksional. Yang kedua, pensyarahnya menggunakan perbandingan penilaian perawi. Yang ketiga, pensyarahnya membandingkan kandungan makna dari masing-masing hadis yang membandingkan berbagai hal yang dibicarakan oleh hadis tersebut. Yang keempat, pensyarahnya harus meninjau berbagai aspek yang menyebabkan timbulnya perbedaan tersebut. Sebab asbab al-wurud, pemakaian kata dan susunannya, konteks masing-masing tersebut muncul dan sebagainya. Sekian saja yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.